Halo Jakwir PKTJ, salam sehat selalu. Terjadinya kecelakaan kendaraan besar seringkali karena remblong. Mari kita simak penjelasan dosen PKTJ Bapak Anton Budi Harjo, SSI TMT, mengenai pentingnya mengenal sistem rem. Ya, kejadian remblong, kecelakaan kejadian remblong ini sampai detik ini menghantui di jalanan, khususnya di Indonesia. Mengapa bisa terjadi remblong? Nah, akan kita bahas mengenai remblong ini khususnya pada kendaraan besar. Ada berbagai jenis rem. Yang pertama adalah service brake atau rem utama. Nah, service brake ini kalau orang awam itu yang tahunya adalah rem yang berbasis pedal. Jadi ada pedal kita injek. Nah, itu adalah service brake. Terus yang kedua ada handbrake atau rem parkir atau parking brake atau rem tangan. Dan selanjutnya ada yang namanya rem tambahan atau auxiliary brake. Rem tambahan ini apa aja? Ada exhaust brake, itu rem yang memanfaatkan gas uap pada exhaust system pada kendaraan. Terus selanjutnya ada namanya engine brake, yaitu rem mesin, ya, ada yang mengatakan rem mesin atau engine brake. Dan yang terakhir ini teknologinya belum terlalu banyak beredar di Indonesia, tetapi sudah ada digunakan pada jenis-jenis kendaraan yang berbasis base, ya, base triple axle atau base maxi, yaitu rem tambahannya menggunakan yang namanya retarder. Ada retarder hidrolik, ada retarder yang menggunakan elektrik. Nah, jadi tadi berbagai macam jenis rem. Ada service brake, ada exhaust brake, ada engine brake, ada hand brake, ada retarder dan sebagainya. Nah, secara garis besar pada kendaraan itu hanya ada dua, ya. Secara garis besar jenis rem itu hanya ada dua. Yang pertama adalah rem yang berbasis atau menggunakan minyak. Nah, kita biasa sebut rem minyak atau bahasa otomotifnya adalah full hydraulic brake, ya. Full hydraulic brake, dia menggunakan minyak. Biasanya ada reservoir atau penampungan minyaknya, ya. Itu ada pada kendaraan. Terus yang kedua adalah rem yang berbasis angin atau pneumatis atau full air brake, ya, FAB. Nah, ini tenaga utamanya adalah angin yang dimanfaatkan. Meskipun, ya, di tengah-tengahnya ada campuran antara hidrolik dan pneumatis. Kita hari ini akan bicara mengenai remblong atau brake failure pada kendaraan bus JBB kurang lebih di atas 16 ton. Ada bus besar, terus ada truk besar, ada tronton, ada trailer dan sebagainya, yang semuanya menggunakan full air brake atau pneumatis. Kejadian pada kendaraan-kendaraan besar tadi, ya, kejadian remblong terjadi pada kendaraan-kendaraan besar tadi, pada full air brake tadi, itu dapat dikategorikan ada dua hal besar. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah brake fade, ya, brake fade atau brake fading, ada yang mengatakan seperti itu, brake fading. Dan yang kedua adalah air loss atau angin tekor. Nah, apa istilah ada brake fade sama air loss? Yang pertama akan kita bahas adalah brake fade. Brake fade itu kemampuan rem yang memudar, nah, fading, ya, memudar, kemampuan remnya memudar. Awalnya ada gesekan, ya, bisa dilakukan pengereman, tahu-tahu memudar secara suddenly atau secara tiba-tiba, tidak disadari akan menghilang. Nah, ini kejadiannya gimana brake fade ini? Brake fade ini terjadi 90% itu di jalan turunan, ya, di jalan yang menurun panjang, ya, dan menurun panjang. Itu kenapa terjadi? Karena pengemudi melakukan pengereman pada service brake, pada pedal ini yang berlebihan. Jadi dilakukan pengereman berkali-kali berlebihan.
sehingga menyebabkan apa? Gesekan antara kampas dengan tromol ini juga berlebihan, gesekan. Terus akhirnya ada uap ya, residu gesekan daripada kampas dengan tromol ini, residu dari tromol ya, akibat gesekan ini membentuk gas ya, gas atau uap. Ada yang mengatakan gas, ada yang mengatakan uap yang terkumpul di dalam tromol. Ini panas sekali, panasnya naik sampai di atas 400 derajat Celcius. Nah, uap panasnya ini mengumpul menjadi gas di dalam tromol. Nah, ini akan menyelimuti antara kampas dan tromol, terselimuti. Sehingga apa? Pada saat dilakukan pengereman ya, pedal kita injak, ini harusnya terjadi gesekan, tetapi karena terselimuti oleh gas panas, ini tidak terjadi gesekan, jadi ada selimutnya, sehingga terjadilah yang namanya brake fade, atau kemampuan rem ini harusnya terjadi gesekan sehingga terjadi pengereman, menghentikan roda kendaraan, tapi yang terjadi adalah pada saat kita injak pedal tidak terjadi penurunan kecepatan karena tidak ada gesekan. Nah, ada yang bilang bahwa nol, gesekannya nol atau licin sempurna seperti kaca dengan kaca, antara kampas dengan tromol. Nah, ciri-ciri brake fade bagaimana? Ciri-ciri brake fade. Ciri-ciri brake fade itu gampang. Jadi pada saat kita tekan pedal, ya, pedal ini kita tekan, ada tenaganya, ada rasa pengeremannya ada. Tetapi yang terjadi apa? Kendaraan tetap meluncur. Nah, inilah kadang-kadang ya oleh masyarakat setempat, lokasi rawan itu sering dihubung-hubungkan dengan mistis. Karena apa? Karena pada saat terjadi kecelakaan, pengemudinya ditanya oleh masyarakat, tadi kejadiannya seperti apa? Rem ditekan, tetapi kendaraan tetap meluncur. Nah, dihubung-hubungkan, oh pasti ada jin yang narik dan lain sebagainya. Padahal itu bukan jin, itu adalah kejadian biasa, tetapi tidak terlihat karena di dalam tromol panas yang berlebih tadi membentuk gas. Nah, brake fade ini ciri-ciri yang pertama tadi, jadi di rem itu tetap meluncur. Ciri-ciri yang kedua, kalau kita lakukan investigasi ya, itu biasanya ada bekas kebakar pada tromol ataupun pada kampas terbakar. Nah, biasanya ada bekas gosok di situ, terbakar atau gosok. Nah, di situ sudah jelas bahwa ini brake fade. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, ini kebanyakan pengemudi pada saat sudah kebakar disiram, tromol disiram. Nah, itu merupakan hal yang kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Kita biarkan ya, sampai kondisi gasnya panas ini terbuang ya, secara alami. Kita berhenti ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit kita berhenti. Gasnya sudah terbuang. Nah, kalau sudah terbuang nanti kita pakai lagi. Nah, antara kampas dan tromol ini bisa ada gesekan lagi karena gasnya sudah terbuang. Nah, hal inilah yang memicu akhirnya lokasi-lokasi rawan remblong itu timbul mistis, karena awalnya tadi rem dipakai meluncur terus, tapi tekanan rem ada. Nah, setelah 20 menit atau 30 menit kita dinginkan, rem itu bisa dipakai kembali. Nah, ini kalau tidak dilakukan edukasi, ya masyarakat akan terpengaruh isu-isu ke arah yang di luar nalar. Itu tadi brake fade ya, rem memudar karena panas yang berlebih ya di dalam tromol. Terus yang kedua adalah air loss. Air loss ini adalah tekanan udara yang hilang ya, air loss. Jadi ada yang mengatakan angin tekor. Nah, ini yang umum itu angin tekor ya, air loss, angin tekor. Nah, ini bagaimana terjadi? Nah, pengereman pada kendaraan-kendaraan besar tadi saya bilang bahwa basically-nya atau secara dasarnya itu menggunakan angin bertekanan. Ya, nah kalau menggunakan angin, kalau nggak ada angin gimana? Ya,
ya nggak bisa dilakukan pengereman. Nah, ini yang disebut dengan angin tekor. Beda dengan kendaraan kecil hidrolik. Kalau hidrolik ada minyak, ya nggak mungkin minyak habis kecuali kalau bocor ya, nggak mungkin minyak habis. Tapi pada sistem kendaraan besar full air brake ini, angin bisa berkurang pada saat dilakukan pengereman. Makanya sering bunyi ya, kalau kita di samping kendaraan besar atau truk bunyi ces, nah, itu angin membuang angin setelah pengereman. Nah, bagaimana terjadinya air loss ini? Ya, air loss atau angin tekor ini banyak sebabnya. Yang jelas yang pertama adalah kebocoran. Kebocoran bisa terjadi pada hose atau selang, ya, karena selang itu punya usia. Ya, selang itu pada selang-selang ya. Terus pada valve ini yang membagi ya angin, baik air valve maupun pada relay valve. Di pada hose, pada valve, terus bisa juga pada kebocoran pada sambungan di air tank maupun kebocoran di chamber, ya, di brake chambernya itu, atau kebocoran di tempat yang lain. Banyak faktornya, karena yang jelas angin ini harus dijaga supaya tidak bocor. Nah, kalau bocor ya udah terjadi tekanan angin yang kurang, sehingga kurang bisa untuk dilakukan pengereman. Ya. Nah, air loss ini juga di samping disebabkan oleh kebocoran, juga disebabkan oleh pengereman yang berlebih juga. Nah, kenapa pengereman yang berlebih? Karena sekali pengereman itu akan membuang angin. Nah, kalau kita sering kali melakukan pengereman, apalagi di jalan menurun, nah ini angin akan cepat terbuang. Yang ketiga, air loss ini juga bisa disebabkan oleh celah, ya, celah antara kampas dengan tromol ini yang terlalu renggang, ya, terlalu renggang. Nah, setelannya ini harus distandarkan kembali, jangan terlalu renggang. Ya, ini juga bisa menyebabkan tekanan angin yang berlebih sehingga menyebabkan air loss. Nah, air loss kalau di dalam kendaraan-kendaraan besar itu ada indikator di dashboardnya. Jadi di situ ada indikator tekanan angin. Biasanya ada dua, pada front dan rear, atau untuk tabung 1 dan tabung 2. Nah, tekanan air loss itu kalau di indikator itu mulai dari 0 sampai 5, ya, 0 sampai 5 bar itu sudah ada indikator warna merahnya. Ya, artinya apa dikasih dari pabrikan warna merah? Artinya merah itu sudah mengindikasikan tekanan berkurang. Nah, tekanan yang baik pada kendaraan besar itu di atas 5, ya, sehingga warnanya hijau di situ. Ya, 5 sampai berapa? Nah, tekanan maksimalnya ini sebenarnya 9,8. Tetapi di dashboard itu tidak ada 9,8, adanya 10. Nah, boleh kita mengatakan sampai 10, ya, tekanannya maksimal. Jadi tekanan minimal 5, tekanan maksimalnya 10. Nah, ini yang harus dijaga oleh pengemudi. Tekanan ini harus di atas 5, maksimal 10. Nah, kalau sudah di bawah 5, nah ini tekanan berkurang, sehingga tidak kuat menekan push rod, ya, push rod untuk menggerakkan S-cam. Kita lakukan pre-trip inspection. Jadi kita cek kendaraan itu sebelum berkendara. Ya, kita cek. Apanya yang kita cek? Sistem remnya. Ya. Kita coba, ya, kita cek. Nah, salah satu indikator tekanan angin pada dashboard normal itu pada saat kita nyalakan, ya, kondisi tekanan 0, posisi mesin idle kita biarkan dari 0 sampai ke 9,8 atau ke 10, ya, di dashboard ke 10 sampai 10 itu kurang lebih waktunya didapatkan kalau normal adalah 10 menit. Jadi setiap kenaikan 1 bar itu 1 menit. Nah, kalau sudah lebih dari 10 menit ternyata tidak sampai
10 bar, berarti memang ada kebocoran. Ini yang harus kita waspadai. Itu salah satu pengecekan yang dapat kita lakukan. Yang pertama preventive inspection, cara mencegah. Terus yang kedua gimana? Nah, karena rem blong, rata-rata brake fade maupun air loss ini terjadi pada jalanan menurun yang panjang. Ya. Nah, sebagai pengemudi kita harus tahu teknik pengereman di jalan menurun yang benar. Nah, bagaimana caranya? Sebelum jalan turunan panjang, kita harus gunakan gigi rendah. Sebelum, ya, bukan pada saat, tapi sebelum. Ya. Sebelum turunan, kita tahu ada turunan, gunakan gigi rendah. Gigi rendah dimulai dari berapa? Nah, untuk supaya sama, ya, persepsi pengemudi sama. Ini saya bicara kendaraan besar, bukan kendaraan kecil, ya. Kendaraan besar, supaya sama persepsinya. Gunakan gigi rendah. Gigi rendah dimulai dari gigi 4. Kenapa gigi 4? Karena pada kendaraan tertentu, ya, trailer maupun tronton, ada gigi kura-kura dan ada gigi kelinci. Bukan bercanda saya, tapi memang beneran ada gigi kura-kura dan gigi kelinci di dashboard. Gigi kura-kura itu apa? Gigi kura-kura itu gigi rendah. Ya, contohnya gigi kura-kura yang diatur di dalam sistem kendaraan tersebut mulai dari gigi 1, gigi 2, gigi 3, maksimal gigi 4. Ya, gigi rendahnya. Nah, gigi tingginya ini gigi kelinci. Nah, gigi kelinci di atas gigi 4, mulai 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kembali lagi ke tadi, sebelum turunan panjang, gunakan gigi rendah. Nah, gigi rendah mulai gigi berapa? Gigi 4. Tadi gigi kura-kura, gigi 4. Nah, setelah kita masukkan gigi 4, ya, terus masuk ke turunan, posisi kaki rileks dan free pedal. Artinya jangan menekan pedal rem maupun pedal kopling, relax. Dan Anda fokus melihat ke jalan dan sesekali melihat RPM. Nah, kenapa? Karena ini khusus untuk kendaraan besar, ya, truk dan bus. RPM-nya didesain, ya, ada zona hijau, zona putih, dan zona merah. Pada saat turunan tadi, usahakan fokus ke jalan dan sesekali melihat RPM. Nah, usahakan RPM ini maksimal di zona putih, jangan sampai ke zona merah. Nah, untuk menggunakan maksimal RPM tadi, pada saat turunan kita jangan menggunakan pedal rem dulu. Ini free pedal. Nah, kita gunakan auxiliary brake. Apa itu? Rem pembantu tadi, gunakan exhaust. Jadi mulai RPM hijau sampai putih ini tahan terus, ya, supaya tidak terlalu meluncur, tahan menggunakan exhaust brake. Mainkan exhaust brake. Nah, biasanya di daerah yang curam exhaust brake ini sudah nggak kuat, ya, nggak ngatasi istilahnya. Nah, ini pada saat mendekati zona merah, baru Anda gunakan pedal atau service brake, gunakan pedal, lakukan pengereman. Sampai apa? Sampai RPM turun, diusahakan turunnya berkisar antara di 2000 sampai 2500. Biasanya ini di zona hijau, di bawah zona hijau 2000-2500. Nah, kalau sudah sampai turun, lepas, ya, turun tadi. Terus turunkan persneling, turunkan gigi dari gigi 4 ke gigi 3. Setelah itu free pedal, dilepas, dan ulangi lagi, ya, metode seperti tadi, ya. Mainkan RPM atau pantau RPM ini jangan sampai ke zona merah. Bagaimana caranya supaya menghambat RPM ini naik karena di jalan turunan? Gunakan exhaust brake, kaki relax. Karena apa? Exhaust brake ini akan mengurangi kecepatan luncuran tadi. Dan exhaust brake ini tidak akan bekerja kalau kita ngegas. Mainkan exhaust brake terus. Nah, sambil melihat ke depan, kita juga memantau RPM.
Usahakan RPM ini jangan sampai menyentuh ke zona merah. Nah, apabila sudah mendekati zona merah, ya ulangi tadi. Ya, lakukan pengereman service brake, pengereman pedal. Turun sampai di 2500, ya, terus turunkan gigi. Nah, setelah itu ulangi lagi seperti tadi, mainkan exhaust brake. Nah, dengan cara teknik yang seperti itu sampai ke zona aman, istilahnya sampai ke data bahwa insya Allah selamat. Dan kita juga jarang menggunakan pedal, rem pedal atau service brake. Sehingga apa keuntungannya? Keuntungannya adalah pada saat kita menekan pedal, ya, service brake pertama tadi, ya, melakukan kecepatan tadi, ini akan kebuang angin. Dari tekanan umpama di 9,8 atau 10, ini akan kebuang, ya, mungkin ke 9 gitu ya. Nah, karena jedanya lama menggunakan rem kaki lagi, ya, untuk penurunan kecepatan yang kedua, jeda lama, ini kompresor akan isi angin, sehingga angin itu terus full, ya, tidak sampai terjadi yang namanya angin tekor, ya, karena penggunaan rem yang tepat. Jadi service brake-nya kita sudah gunakan tepat, tidak berlebihan sehingga angin tekor. Terus di dalam tromol kondisi udaranya tidak terlalu panas. Nah, ini yang didapatkan apa? Yang pertama, kita terhindar dari yang namanya brake fade. Yang kedua, terhindar dari yang namanya rem blong yang diakibatkan oleh angin tekor. Kenapa sih kecelakaan ini terjadi di jalan turunan dan panjang, ya? Biasanya turunan di pegunungan gitu, ya, dan panjang. Itu karena kita harus ingat ada hukum kekekalan energi. Nah, kita ingat pelajaran SD, SMP mungkin, ya, hukum kekekalan energi. Yang dicetuskan oleh siapa? Yang dicetuskan oleh James Prescott Joule. Ingat, energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Tetapi apa energi? Hanya berubah bentuk. Nah, berubahnya dari apa? Nah, ini yang jarang kita bahas. Jadi pada saat kejadian remblong, ingat kendaraan itu punya massa, ya. Ada gaya gravitasi yang mendorong ke bawah tadi. Makanya di dalam kendaraan, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada energi di situ, energi potensial yang pertama, energi yang terkandung pada kendaraan itu, ya, dan energi kinetik pada saat jalan. Nah, energi potensial ini dibentuk oleh massa kali gravitasi kali ketinggian. Ya, ingat, massa kali gravitasi kali ketinggian. Massa kali gravitasi ini sama dengan berat, W, berat, ya, dan ketinggian. Makanya kenapa remblong itu banyak terjadi di jalan turunan, karena ada beda tinggi. Nah, ketinggian tadi H, ya, jadi ada berat dan tinggi. Dan yang kedua, energi kinetik. Kinetik ini pada saat kendaraan sudah jalan, setengah massa kali kecepatan dikuadratkan. Kalau kita ke hukum alam, ya, hukum fisika lagi, sebenarnya remblong ini fenomena. Makanya di luar negeri disebut dengan brake failure atau kegagalan. Kenapa kegagalan? Karena tiba-tiba, ya, karena ada proses alam atau proses fisika di situ yang kita tidak menyadari. Kata kuncinya apa? Nah, sekarang untuk mencegah remblong tadi, teknik berkendara sudah dan lain sebagainya, ini kita kembali ke hukum basic, hukum dasarnya. Kata kuncinya apa? Kita harus ingat ada energi potensial, energi kinetik. Ya, energi potensial ada berat, ada tinggi. Energi kinetik ada kecepatan, dikuadratkan. Nah, di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah berat. Truk maupun bus, ini saran dari saya, usahakan membawa barang atau membawa beban sesuai dengan kapasitas pada kendaraan. Nah, kalau di Indonesia ada disebut dengan JBI, jumlah berat yang diizinkan. Lihat di hasil uji, ya, di hasil uji kir di negara itu ada berat maksimal berapa JBI. Nah, patuhi JBI.
Kenapa? Karena kalau kita terjadi overload akan berpengaruh ya terhadap timbulnya energi potensial yang semakin besar. Berat, kita harus ikuti regulasi dari pemerintah, jangan sampai overload. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ketinggian. Nggak mungkin gunung-gunung diratakan ya, karena ini sudah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada gunung ya, ada laut dan sebagainya ya, tetap ketinggian akan ada ya, ketinggian akan ada, tetapi ya diusahakan ya, pembangunan jalan ya sekarang itu ya, saya melihatnya sih, kenapa jalan menuju pegunungan itu dibuat berkelok-kelok, karena supaya tidak terjadi penambahan energi potensial yang besar pada saat diturun. Jadi pelan-pelan terus berkelok-kelok ya. Oleh karena itu ketinggian ini akan tetap ada ya, given. Dan yang bisa kita reduce tadi adalah berat. Meskipun berat juga ada, tapi kita reduce sesuai aturan. Berat tetap ada, bisa direduce. Ketinggian given ya dari alam. Nah, yang terakhir ini yang jarang sekali kita reduksi, apa itu? Adalah kecepatan. Ya, ingat kecepatan, karena kecepatan di dalam energi kinetik itu dikuadratkan. Kuadrat. Artinya apa? Ini pengaruhnya besar kecepatan. Ya, karena rata-rata kejadian-kejadian remblong di jalan menurun itu rata-rata kecepatannya melebihi kecepatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, di jalan-jalanan turunan itu pasti ada rambu batas kecepatan. Nah, itu sering tidak dipatuhi. Kenapa? Karena kecepatan ini pengaruhnya sangat besar, dikuadratkan. Oleh karena itu, di dalam teknik mengemudi tadi, kenapa harus free pedal? Ya supaya kecepatannya pelan. Ya, kita bantu dengan exhaust brake tadi. Nah, kebanyakan ya, kasus-kasus remblong ini sudah turun ini free pedal saja kecepatan bisa nambah. Kenapa? Karena ada bantuan gaya gravitasi, dorongan gaya gravitasi. Sudah didorong gaya gravitasi, ditambah lagi dengan digas, akhirnya kencang banget. Nah, karena kencang tadi, kecepatannya melebihi batas, akhirnya apa yang terjadi? Ada perubahan energi tadi yang semakin besar. Jadi energi kinetik, energi potensial berubah menjadi energi kalor, panas. Di mana perubahannya? Di rem. Pada saat kita menekan pedal rem karena kenceng, terus ada berat, ada tinggi, kita menekan pedal rem, yang terjadi apa? Di dalam rem terjadi gesekan antara kampas dengan trompet. Nah, inilah timbul panas. Panas akan semakin tinggi kalau kecepatan juga semakin tinggi. Panas akan semakin tinggi kalau berat juga semakin besar. Panas akan semakin tinggi kalau ketinggian juga semakin tinggi. Nah, ini pengaruhnya di situ. Oleh karena itu, kata kuncinya apa? Berat, ketinggian, dan kecepatan. Nah, yang kita bisa reduksi secara drastis itu ada di kecepatan. Kalau berat pasti masih ada. Ya, kecepatan ini kita reduksi. Oleh karena itu, pada saat di jalan turunan tidak usah ngegas, ya, cukup free pedal. Nah, terus bagaimana tekniknya tadi sudah dibahas. Nah, ikutin teknik-teknik itu, insya Allah pasti akan selamat ya, dari atas sampai di bawah, karena tidak akan terjadi yang namanya brake fade dan tidak akan terjadi yang namanya air loss atau angin tekor. Jadi kuncinya itu gunakan kecepatan dengan bijak di jalan menurun, dan jangan terlalu sering menggunakan service brake atau rem utama. Demikian, terima kasih.